nemuin barang-barang yang umum sampai yang spesifik. Yang tidak umum pun ada mas. Itulah pokoknya suka dukanya ya. Jadi kalau misalnya emang pengen fokus di content creator, cari yang di diri kamu tuh apa sih gitu. Iya, gitu sih. Jadi gali diri sendiri dulu sih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ceritaku, Cerita Koperasi dan UKM. Sebuah podcast yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah yang tentunya akan membahas seputar perkoperasian dan pelaku UMKM di Jawa Tengah. Kali ini kita udah kedatangan satu mungkin bisa disebut pelaku UMKM juga karena beliau juga punya beliau kayak udah tua banget gitu. Karena dia juga punya sebuah usaha. Okay. Dan dia juga bisa dikatakan seorang KOL atau influencer lokal di area Semarang. Langsung aja kita sambut Mbak Dona. Halo. Trisukma. Iya Mbak ya. Mbak Dona Trisukma benar ya? Iya benar. Namanya Dona. Manggilnya Dona juga. Ya? Tapi nama panjangnya Dona Trisukma Astiko Putri. Wow, panjang banget luar biasa. Ya? Panggilannya Dona aja. Panggilan Dona. Oke, Mbak Dona mungkin sebelum kita ngobrol, bisa diperkenalkan dulu Mbak Dona ini kesibukannya apa aja gitu. Oke, salam kenal semuanya. Nama aku Dona, Mas Gali ya. Udah tahu ya Dona dan Nopna tadi ya. Waduh. Oke, aku sebenarnya aslinya itu dari Bontang Kaltim. Wow. Jauh, merantau ke sini itu kuliah. Jadi dulu aku kuliah di Undip, Teknik Industri, terus sekarang kerja gitu. Nah, sekarang kerja nyambi juga bikin konten-konten, terus akhirnya rame gitu sih sebenarnya. Terus juga ada bisnis. Gitu. Iya. Bisnisnya kecil-kecilan sih masih. Iya. Kita nanti bakal ngobrolin lebih dalam mungkin ya. Iya, lebih dalam soal perkontenan, soal KOL tadi, tapi kita bahas dulu soal usaha yang tadi Mbak Dona singgung gitu. Ya, saya udah kepo-kepoin Instagramnya kemarin. Waduh. Di Instagramnya itu di Instagramnya Mbak Dona ini ada dicantumin di bio-nya gitu kan. Betul. Ada @resik-resik-kosmu. Betul. Nah, itu berarti nama usahanya itu ya? Betul, itu nama usahanya. Betul. Bisa diceritain nggak Mbak Resik-resik-kosmu itu? Sebenarnya udah ketahuan sih Resik-resik-kosmu itu usaha apa? Ngapain gitu ya? Mungkin diceritain awal mula terbentuknya gitu gimana? Jadi berawal dari permasalahan yang ada di sekitar sih. Jadi pertama itu kan dulu aku baru aja lulus dari Undip, yaitu Teknik Industri. Nah saat pandemi datang itu kan COVID tuh. Nah aku kan nggak bisa balik. Gak bisa balik tuh karena aku jauh banget. Jadi aku stay di kosan dan itu sepi banget. Benar-benar kosan di Tembalang itu benar-benar sepi karena pada berani balik. Nah di situ timbullah masalah teman-teman yang kuliah itu. Jadi dia naruh barangnya di kos-kosan tapi nggak ditepati. Jadi selama kayak 5 bulan bahkan 1 tahun. Nah dari situ permasalahan kenapa Dona mikir sama ini jadi partneran, jadi sama pacarnya Dona, jadi udah punya pacar guys. Waduh. Yang patah hati banyak kayaknya nih, ya. Jadi udah punya pacar. Nah pacar aku kebetulan sevisi lah, kalau nggak sevisi ya nggak pakai pacaran gitu kan. Nah sevisi, setujuan, terus kenapa kita tuh nggak ngelihat peluang itu di mana? Kenapa kita nggak bikin jasa untuk packing? Jadi Resi ini fokusnya ke packing. Jadi jasa untuk packing barang mereka, dikirim balik ke tempat asalnya mereka. Jadi mereka nggak perlu balik ke Semarang untuk packing barang tersebut. Mereka bisa pakai jasa kita gitu. Jadi daripada mereka PP nih cuma ngambil barang, mending pakai jasa kita yang harganya sekian, tapi aman dan amanah gitu. Jadi nge-brandingnya aman dan amanah dan terpercaya gitu. Gitu sih. Jadi pasarnya waktu itu masih sekitaran Undip. Jadi aku mulai dari Desember itu berawal dari teman aku minta tolong packingin dong gitu. Terserah aku bayar berapa, tapi aku gak usah balik ke Semarang. Nah dari situ aku discuss nih sama pacarku, ayolah udah kita bantu aja, ini sahabat aku. Awalnya dari situ. Setelah dari situ
dari orang ke orang, mereka bilang kenapa nggak aku pakai ini aja ya gitu, kenapa nggak pakai ini aja, akhirnya rame, terus aku buka Instagramnya, terus dari aku cuman share dari Instagram aku sendiri, terus akhirnya nambah gitu cerita. Jadi kecil-kecilan sih Mas, tapi jadi besar gitu. Besarnya adalah jadi tiba-tiba banyak aja yang ngechat gitu. Berarti ini resik-resiknya itu dalam artian resik-resik packing barang buat nantinya pulang atau pindah gitu ya. Betul. Bukan bersih-bersih yang bersih-bersih. Bersih-bersih itu juga ada. Jadi, ada juga? Jadi sesuai permintaan pasar sih. Jadi awalnya packing, ada yang minta packing dan bersihin, ada juga yang bersihin kebun. Jadi semuanya, jadi kita merangkap semuanya gitu. Jadi sesuai permintaan sebenarnya. Awalnya mungkin resik-resik kos itu ya packing buat pindah. Packing tapi buat karena pindah. Akhirnya mungkin ada yang request apa ya udah dilayani. Betul sekali. Itu tadi awalnya berarti sempat jalan tanpa brand dulu ya, kayak mungkin Mbak Dona aja menyediakan diri. Menyediakan diri kalau mau pindah bisa kontak saya. Karena gitu basicnya itu Dona sama pacar Dona itu produktif gitu. Produktif tuh nggak bisa diem gitu loh. Jadi COVID tuh kan bener-bener pasti pelaku UKM tahu ya, misalnya UMKM semuanya pasti kan turun, terus bisnis awal-awal pandemi itu kan turun semua. Terus dari situ Dona itu ngerasa gabut banget nih, tawaran misal tawaran MC, tawaran apa itu belum ada, terus juga kuliah udah selesai, terus nyari kerjaan gitu kan, masih nunggu SKL keluar. Nah itu di situ ya udahlah kita bantuin aja gitu. Jadi basicnya itu dari bantuin sih. Gitu. Jadi akhirnya rame gitu. Iya. Waktu itu step-step yang dilakuin apa aja tuh? Mungkin sama pacarnya tadi ketika akhirnya memutuskan buat kayaknya bisa nih jadi prospek usaha sendiri nih. Betul. Yang dilakuin apa aja waktu itu? Jadi waktu itu memang nyiapin Instagram dulu sih. Jadi kita ngumpulin video-video, portofolio. Jadi selama kita resi-resi atau nge-packing itu, kita bikin video terus. Jadi benar-benar ngontenin terus, ngontenin. Setelah itu juga kita lebih organize, misal kasih listnya, terus ada price listnya, jadi lebih ke arah yang mudah-mudah dulu sih, jadi niat dulu lah gitu. Ternyata semakin banyak itu kita jadi nggak sempet gitu loh Mas, jadi saking banyaknya orderan itu jadi nggak sempet karena kan itu prosesnya panjang tuh. Jadi dari packing, setelah di packing kita kirim ke kargo, jadi kita tuh banyak kenalan kargo A, B, C, D sesuai keinginan mereka. Nah itu kan kita harus mantau selama sampai ke sana itu seperti apa gitu. Itu sih, jadi pelan-pelan sih Mas. Memang masih small business lah namanya ya. Gitu. Itu waktu akhirnya diresmiin gitu jadi sebuah brand usaha gitu, Resik Cosmo di launching dari brand gitu. Respon pasarnya gimana? Sesuai ekspektasi nggak? Mereka sesuai ekspektasi sih, buktinya aja kalau misalnya mereka nggak puas, nggak mungkin tuh mereka kayak ngupload di story mereka terima kasih resi-resi udah menjadi jasa yang bantuin ini tanpa kita suruh gitu. Jadi mereka yang seneng gitu loh, mereka yang punya antusias juga. Terus nggak nyampe setelah mungkin beberapa bulan di Undip, terus nyampe ke UNES, ke USM, nyampe ke Unisula, gitu-gitu deh. Jadi hampir ke semua Semarang sih Mas, lumayan alhamdulillah. Itu berarti berangkatnya emang benar-benar dari problemnya temen itu. Betul sekali. Jadi bukan dari masyarakat gitu. Lihat usaha sejenis. Kayaknya aku lihat belum ada belum ada ya. Kayaknya kalau yang jasa kan banyak banget, resik-resik rumah, resik-resik terus toko, resik-resik apa gitu banyak. Jadi yang belum ada itu yang packing itu tadi. Yang jasa packing itu belum ada. Soalnya emang sebenarnya masalahnya itu emang agak susah sih Mas. Jadi kita selama pembersihan tuh kan mungkin ditinggal setahun nih misal. Jadi orang itu udah lupa nih barang-barangnya apa aja. Nah yang susahnya adalah komunikasi antara klien dan kita. Jadi harus komunikatif. Misal ini dibuang gak Kak? Ini dipakai gak Kak? Ini di packing gak? Misal ada barang-barang penting seperti laptop, HP, terus motor. Itu kan benar-benar harus yang amanah. Jadi kita benar-benar kasih asuransi, terus kasih packing kayu gitu sih udah nyampe sih alhamdulillah. Jadi kuncinya adalah percaya amanah tadi sih. Jadi ada duit gitu, misal duit celengan mereka gitu nggak kita ambil dong. Kita kasih Kak ini ada celengan mau dikirim apa enggak gitu. Sampai celengan kos gitu. Iya maksudnya kayak iya, beneran. beres barang kos gitu kan. Mungkin bakal nemuin barang-barang yang umum sampai yang spesifik. Yang tidak umum pun ada Mas. Itulah pokoknya suka dukanya ya. Banget wah gitu ada ya. sih. Bisa cerita nggak? Mungkin pernah nemu barang apa yang menurut Mbak Dona mungkin aneh? Waduh, saru ya nanti. Boneka santet atau apa gitu enggak ya?
adalah pokoknya yang nggak bisa kita sebutin karena itu kan privacy ya. Jadi privacy klien gitu. Cuman ya adalah barang-barang personal kayak gitu ada. Misal yang harus ini udah Kak dibuang aja sambil ketawa hahaha buang aja Kak gitu. Ya ada juga. Kalau itunya apa istilahnya apa ya kayak SOP-nya dari Mbak Dona sendiri ketika akhirnya dapat klien buat beres-beres kosannya gitu. Yang dikerjakan apa aja? Mungkin deal-dealan harga di awal dulu atau mungkin jasanya udah ada apa ya kayak price list gitu. Apa gimana terus nanti setelahnya di apa ya kayak di inventaris mungkin atau gimana barang-barangnya gitu. Jadi kalau untuk SOP karena aku berawal dari teknik industri emang ada SOP-nya sih. Jadi kan kita belajar tentang SOP ya. Kalau di suatu perusahaan tuh harus punya SOP. Nah waktu itu aku mencoba untuk menerapkan SOP itu yang pertama price list itu kita sebut price list nggak apa-apa kan? Misal price list harganya ya. Misal harganya itu sekali packing itu 300.000. Nah untuk misal klien tadi harus DP 50%. Terus nanti kita kasih tulisan kalau misalnya selama pengerjaan klien itu harus standby HP. Jadi harus on. Jadi nggak boleh misal kita jam segini ya. Nah itu di luar jam segitu dia tidak on. Kita nanti bisa saja selama sejam itu kita tinggal. Gitu. Jadi udah kesepakatan. Jadi waktu misal jam 9. Nah jam 9 itu dia harus on untuk nentuin barang-barangnya. Jadi pas kita masuk itu kan dia udah DP tuh 50%. Waktu kita masuk kamar, kita buka kamarnya, kita langsung videoin. Ini barangnya kakak kita belum setelah kita belum pegang sama sekali. Terus kita foto dari sudut pandang manapun. Nanti tolong ditandai ya kak yang mau dibuang dan mau di packing gitu. Jadi nggak mungkin misalkan kalau jauh tuh biayanya kan mahal ya kak ya. Jadi kalau misal keluar Jawa gitu kan lebih mahal daripada ke Jawa gitu kan. Jadi mereka lebih baik dibuang aja atau buat kakaknya aja gitu. Biasanya gitu ditinggal gitu. Terus nanti yang di packing yang ini aja gitu. Jadi nanti masalah kardus itu juga nanti dihitung setelah barangnya selesai semua di packing. Jadi kardusnya harus yang biasanya kardus rokok sih mas. Jadi lebih kuat karena kan biasanya keluar Jawa. Itu tadi 300.000 itu per packing, maksudnya per packing kotak tadi itu atau gimana? Enggak semuanya all in. Jasanya 300. Jasanya itu jasa packingnya. Nanti ongkir dari total itu barangnya di luar lagi ya. Betul. Itu dari kargonya. Jadi kita nggak nentuin sih. Jadi dari kargo nanti dihitung beratnya, langsung nanti keluar berapa. Gitu. Jasanya berarti emang dipukul rata 300 itu? 300.000. Mau kosnya sekecil apa? Ini kos-kosan mas, tapi kalau kontrakan kan beda. Kalau kontrakan kita hitung per kamarnya. Ya coba mungkin dijelasin sekalian ya jasa yang ditawarkan sama resi-resi kosmu itu apa aja? Jadi jasanya ada resi-resinya, ada packingnya, ada kirim motor, itu beda lagi jasanya. Kirim motor, terus bersihin kebun juga ada. Kita pernah bersihin kebun di Gajah Mungkur. Itu jadi langganan kita. Setiap bulan itu ada juga. Jadi gitu sih mas. Tadi yang 300 itu yang packing. 300 packing. Kalau bersih-bersih tergantung bersihnya apa dulu sih. Kalau misal biasanya kemarin kalau vakum sama bersih-bersih kurang lebih sekitar 150. Itu semua udah bersih. Gak ada zaman. 150 sampai 200. Kalau kirim motor juga beda lagi. Itu gitu. Nanti yang eksekusi di lapangan itu Mbak Dona sendiri sama pacar dulu, atau awal-awal iya dulu, tapi sekarang gitu? Udah ada ininya pegawainya. Gitu. Nah pegawainya berapa tuh kalau boleh tahu? Maksudnya berapa jumlahnya? Biasanya 2 aja sih mas. 2 aja sekali terjun tuh 2 orang. Betul, karena kita nggak ngambil banyak resiko sih. Maksudnya resiko itu dari capek juga kan, terus barang-barangnya takutnya karena kan kargonya terbatas. Kargonya kan nggak 24 jam. Jadi kita ngejar bersihin itu kan kurang lebih 2-3 jam. Nah itu nanti prosesnya agak lama. Jadi nentuinnya mungkin 1 hari 1. Jadi kalau misalnya ada orderan kita bilang oke, boleh DP dulu. Nanti kita kasih slotnya kapan gitu. Itu sih. Itu ada spek khusus nggak sama pegawainya atau nanti kayak pastinya ada itu ya kayak pendidikan di briefing dulu gitu ya cara kerjanya gini. Betul. Tapi awal-awal harus aku juga turun gitu. Jadi aku ngasih tahu kayak gini loh mbak, gini loh mas, gini loh pak gitu. Jadi emang harus briefing sih. Kalau gitu emang lama sih. Dan kita juga takut ya karena ada barang-barang yang berharga tadi. Iya kita kan nggak bisa ngontrol. Mungkin kita bisa amanah tapi orang lain nggak tahu gitu. Takutnya gitu. Itu karyawannya berarti sistemnya gimana tuh dipanggil kayak gaji sih, bulanan gitu atau per project aja gitu ya. Itu.
Tapi itu mereka bilang udah lumayan banget sih, karena kan kalau kita sebut merek jangan ya, pokoknya brand A gitu kan dulu kan punya jasa untuk bersih-bersih ya Mas dulu. Nah sekarang semenjak nggak ada itu, mereka nggak punya kerjaan lagi gitu. Oh dia pernah kerja di si brand sebelumnya itu? Betul. Jadi mereka memang udah punya apa ya, kelebihan untuk bisa bersih-bersih, packing itu secara cepat gitu. Iya. Gitu ini sih. berarti Restorasi Cosmo itu mulainya dari tahun 2000. Waktu pandemi deh, berapa 2020 itu? 2020 ya, 2020 akhir Desember kayaknya Mas. Itu udah jalan mau tahun kedua ini ya? Iya. Nah sejauh perjalanan sampai hari ini itu kendala-kendala yang dialami Mbak Dona apa? Kendalanya adalah penjaga posnya sih Mas. Kenapa tuh ya? Gak percaya Jadi apa itu gimana? bukan gak percaya. Jadi menganggap kita itu adalah saingannya. Udah enggak? Jadi karena mereka mau keluar, dari kosan itu, jadi dianggap kita yang menyuruh mereka keluar, udah gak sih? Kayak gitu. Jadi padahal bukan, kita kan dari arahan kliennya aja kan. Jadi bukan karena kita yang mau, tapi klien yang mau gitu. Jadi pernah tuh penjaganya sampai marah-marah gitu, kita nggak salah apa-apa ya. Itu mungkin yang jaga kos emang yang punya kosnya atau gimana? Harusnya kan kalau cuma dia dibayar cuma penjaga aja padahal. Bener. Ya, makanya nggak make sense sih, aku juga bingung ya. Tapi beberapa mungkin kayak mindahin orang buat dibawa kemana? Nah itu mungkin. Padahal kita hanyalah orang ketiga kan. Iya. Terus apa lagi tuh? Terus pernah dimarah-marahin juga pernah Mas. Maksudnya kan kita sopan ya, tetap attitude, etika itu kan nomor satu ya. Permisi Pak, saya dari ini mau koordinasi untuk packing ini dibersihkan karena untuk dikirim, karena udah nggak bayar kos lagi gitu. Terus udah, wah udah ada juga ya bapak-bapak marah-marah. Untungnya waktu itu sama pacar aku ya, itu waktu awal-awal tuh Mas. Terus ngomong kayak nggak ngerti dia mabuk apa gimana ya. Pokoknya tuh nggak jelas gitu. Untuk aku kan perempuan ya, terus dia kayak marah-marah deketin aku gitu, kayak mau digini gitu loh. Terus pacarku datang ya langsung tek gimana Pak gini nggak berani langsung. Jadi waduh ini orang kenapa, udah langsung buru-buru aja. Terus langsung kita telepon, Kak mohon maaf ini penjaganya bener-bener kita dimarah-marahin loh Kak, kita bener-bener dikasar-kasarin, bener-bener keluar semua, kita padahal nggak ngapa-ngapain gitu. Waduh Kak maaf ya Kak, gitu sampai gitu. Terus habis itu maaf Kak, kita kalau kayak gini nggak bisa lagi gitu. Gitu. Mau gimana, kita nggak ngapa-ngapain malah dimarah-marahin. Iya. Nggak ngerti deh, pokoknya mungkin penjaganya sih ya. Iya. Gak ngerti deh jalan pikirannya piye. Kalau dari sisi kliennya pernah ada itu nggak? Mungkin udah hire Mbak Dona gitu buat di kamarnya. Setelah barang dikirim ternyata ada komplain apa gitu. Kebetulan nggak ada sih, alhamdulillah. Kenapanya? Karena kita komunikatif ya. Misal barang yang dia sangat estetik banget, banyak. Ada beberapa kamar yang benar-benar estetik nih Mas. Contohnya kacanya itu yang gedenya sampai satu ruanganku, ada. Jadi Mbak pokoknya ini gimana caranya? Ini kaca nggak boleh pecah. Oke Kak, kita sarankan pakai kargo, tapi kargonya pakai kayu, terus ininya dipasang gini pokoknya gitu. Terus nyampe sana, alhamdulillah Kak ini nggak pecah, kami seneng banget gitu. Jadi intinya sih komunikatif ya Kak. Jadi kita kasih tahu dulu pencegahannya, ini takutnya pecah loh, ini takutnya gini, karena udah kebiasa jadinya kita bisa ngasih saran tuh. Nah setelah itu jadinya alhamdulillah selama ini nggak ada sih, aman. Oke, Mbak Dona tadi kan Mbak Dona bilang ngasih penjelasan juga ke kliennya gitu kan, kayak barang ini harusnya dikirim pakai ekspedisi ini, betul. Barang yang itu pakai ekspedisi itu. Nah untuk akhirnya bisa ngasih penjelasan ke kliennya, itu kan Mbak Dona juga harus punya pengetahuan lebih tuh, betul. Soal ekspedisi khususnya kan ada di Semarang gitu lah. Nah Mbak Dona dapetin itu semua dari mana? Sebenarnya dapetin itu dari pengalaman sih Mas. Jadi udah sering orderan 1, 2, 3 sampai seterusnya itu dari obrolan komunikatif tadi antara Dona dan Kargo gitu. Jadi dapetin itu ya dari mereka, saran dari mereka sih sebenarnya, dari Kargo itu, terus Dona nyampein ke klien gitu. Oh iya. Oke. Selanjutnya gini Mbak, di bisnis tuh ada yang namanya scale up. Scale up. Katanya kan bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang bisa di scale up. Betul. Bisa digedein gitu, gampang gedeinnya. Nah, kalau Mbak Dona sebagai owner dari Restorasi Cosmo itu melihat
proyeksi dari Restricted Cosmo itu ke depan seperti apa gitu ya. Jadi pengennya emang dikembangin Mas. Jadi dikembangin itu tadi dengan sosial media. Jadi sosial media dikencengin. Kalau bisa ada tim khusus untuk sosial media. Karena memang walaupun sosial media kita masih sangat masih sangat tidak terlalu aktif, tapi udah banyak yang order. Nah itu sebagai bisa kelemahan dan kelebihan. Nah kelebihannya adalah alhamdulillah rezeki datang. Kekurangan atau kelemahannya itu belum banyak bisa dihandle gitu, dari segi manajemennya sih gitu. Jadi kita masih progresnya sangat lambat sih menurut Dona pribadi, karena memang butuh dirapikan lagi strukturnya gitu. Karena itu karena agak susah dengan amanah dan terpercaya tadi itu loh Mas, gitu. Jadi takutnya ada yang miss gitu kan. Jadi kadang kita memang jadi istilahnya kita tuh jadi mandornya dan ada pegawai yang ngurusin, tapi itu masih harus ada sistemnya yang jelas gitu loh untuk mereka bisa taat dengan misal SOP tadi gitu sih Mas. Tapi sama partnernya ini udah ada obrolan itu buat mungkin target udah di tahun sekian harus sudah punya buka cabang mungkin di Salatiga atau di Demak atau di mana gitu yang sekitaran sini dulu gitu. Sebenarnya orderan itu dari Jogja, dari Solo sama Salatiga udah ada Mas. Tapi kita belum pernah mau terima, takut soalnya. Jadi berarti kan antusiasnya gede ya tentang packing ini. Sebenarnya pengen, cuman terbatas SDM kali ya, dan modal juga mungkin, karena kan kalau untuk membuka cabang itu harus ada orang-orang yang kompeten juga, ada kalau bisa harus ada sistemnya juga. Jadi terhalang, menurut Dona sih terhalang sama ini ya SDM yang kurang juga ya gitu. Tapi sebenarnya itu maksudnya agak sayang juga, ini kan ibarat sayang banget, masih kayak setengah-setengah gitu loh Mas. Setengah-setengah itu dari gini mau naik tuh rada bingung nih kemana gitu. Yang mungkin ditakutin kan kalau konsepnya ini sebenarnya Mbak Dona, ini kan bisa dikatakan ya orisinil lah ya Mbak Dona, berangkatnya kan dari tadi memberikan solusi atas masalah teman Mbak Dona itu kan bukan yang istilahnya ATM dari bisnisnya udah ada gitu. Sayang banget kalau sampai Mbak Dona mungkin udah jadi pionir yang duluan bikin usaha kayak gini, terus Cosmo. Ada yang ini tapi kayak mungkin dilihat orang lain jadi peluang lebih bagus, terus geraknya cepet tuh bergerilya di kota-kota besar yang lain gitu kan, sayang juga. Iya sayang sih. Masukan juga nih Mas, masukan juga nih. Jadi buat ngefokusin ya sebenarnya. Iya, fokusin. Tapi karena emang menurut Dona sangat susah sih Mas. Susah itu tadi amanah dan terpercaya itu tadi. Itu susah kalau nggak kita handle dulu gitu. Jadi emang harus ada training dan ABCD itu loh. Jadi kayak modalnya sebenarnya udah bagus sih menurut saya. Mbak Dona kan tadi udah punya SOP-nya kan, bahwa misalkan untuk turun ke lapangan itu harus gini gitu ada istilahnya SOP-nya buat nanti ini itu kan nanti jadi patokan, jadi pedoman buat mentraining orang-orang yang bakal direkrut nantinya. Betul. Emang harus ini ya. Mungkin abis ini bisa langsung detailin lagi ya. Diobrolin sama partnernya Mbak. Kita udah sering ngobrol sih Mas. Cuman itu tadi pasti banyak biaya yang dikeluarkan sih. Biayanya sebenarnya keuntungannya sangat besar ya. Karena kita tidak modal sama sekali. Tidak modal itu kita kan dapat proyek. Misal satu proyek itu kan pasti kita bagi. Kita bagi ke yang karyawan kita gitu kan. Cuma ya tadi loh. Kalau boleh tahu rata-rata per bulan itu biasanya ada berapa proyek yang masuk? Oke, jadi karena per bulan itu kita juga ada jasa titip. Jadi nih ada yang baru juga Mas. Jadi jasa titip itu gimana teman-teman yang tadi ke kos itu bisa nitip ke tempat kita. Barang-barangnya. Jadi minta dipackingin tapi nggak usah dikirim. Nggak usah dikirim tapi dititip tempat kita. Nah kebetulan kan ada beberapa Mas Hilman punya rumah gitu kan. Rumahnya ya lumayan besar. Terus ada space, jadi di situ untuk titip barang. Nah di situ keuntungannya tetap yang bisa kita hitung dari situ sih sebenarnya. Jadi kalau kan ada naik turunnya ya gitu. Sempet pernah 3 juta per bulan tanpa kita ngapa-ngapain, pernah nggak ngapa-ngapain tuh Mas. Ya lumayan banget itu. Cuma naruh doang. Jadi naruh just tip itu 200.000, barangnya terserah. Kecuali itu kantor. Kalau kantor ada juga yang nitip. Kantor itu dia minta satu ruangan itu sekitar 500.000. Ada juga tuh yang nitip daripada mereka nyewa, terus kantornya kan tutup tuh karena COVID. Nah mereka nyewa satu kamar untuk barang mereka, 500.000 mereka kasih. Gitu. Jadi lumayan sih Mas. Itu nitip itu udah flat biayanya 200.
200 untuk yang anak kosan, kalau kantor 500.000. Oh, per bulan. Per bulan. Per bulan. Betul. Itu sus barang aja tuh ya, nggak bisa ditip orang ya? Waduh. Nitip susah dia. Gitu, Astagfirullahaladzim. Wah, kacau. Oke Mbak Dona, kita tinggalin dulu. Oke, yang serius-serius tadi ya. Sekarang kita ngobrolin soal kesibukan Mbak Dona yang lain. Tapi makasih loh Mas. Apa? Jadi masukan insight nih buat Dona juga kan. Untuk ke depan tuh seperti apa? Saya tunggu kabarnya, mungkin nanti mau buka cabang di Semarang gitu. Amin. Seneng kan kalau lihat ada tambah gede tambah banyak. Gitu. Siapa tahu saya juga mau nitip. Kalau buat Mas gratis. Oke, sekarang kita ngobrolin kesibukan Mbak Dona yang lain. Sebagai tadi kan kita udah sempat singgung di awal, Mbak Dona ini kalau lihat Instagramnya kan lumayan nih. Ya, Instagramnya ada followernya 60 ribuan gitu. Saya Alhamdulillah. cuma 600 Mbak. Betul. Iya, saya 600, Mbak Dona udah 60 ribuan itu. Wah, banyak sekali itu. 60 ribuan. Itu kan apa ya, angka yang cukup besar gitu. Nah, dengan follower sebanyak itu Mbak Dona udah itu belum kayak apa ya, melabeli diri sebagai sebagai influencer atau KOL gitu. Berat juga ya. Jadi kalau saya alhamdulillah sih Mas. Jadi nggak pernah terpikir bisa sampai 60K itu gimana ceritanya. Jadi dulu waktu kesini maksudnya ke Semarang itu memang Dona agak cakap ya. Maksudnya agak dikenal di Kota Bontang gitu. Karena Dona ikut duta wisata dan lain-lain gitu kan. Tapi tuh mungkin nyampe paling 10K lah ya. Terus nyampe ke Semarang, Dona aktif MC kegiatan di Undip, terus jadi duta batik dan lain-lain, Deno Kenang pernah juga. Terus mungkin nyampe di angka 16K. Terus tiba-tiba ada aplikasi TikTok nih yang sangat merajalela gitu kan. Terus Dona iseng-iseng aja main gitu, iseng-iseng bener-bener iseng, nggak ngerti caranya FYP itu gimana, nggak mudeng, bener-bener nggak mudeng. Terus cuma iseng-iseng bikin konten, terus Dona sambungin ke Instagram, ternyata orang-orang itu kepo Instagramnya Dona apa, dan mereka follow, dan Dona kaget, wah gila nih tiap hari tuh kadang, wah ini baik banget yang follow apaan nih gitu kan, jadi kaget. Takutnya adalah itu ada orang yang mau hack Dona, takutnya soalnya katanya yang kalau mau akunnya mau dihack itu follow-nya itu banyak banget. Tiba-tiba akunnya tuh kayak deaktif gitu. Nah Dona seminggu 2 minggu ternyata ada yang viral videonya di TikTok. Terus akhirnya rame ke Instagram. Terus ada fitur waktu itu Reels di Instagram kan. Pasti kita udah kenal nih Reels. Ternyata algoritma Reels itu seperti TikTok. Dona coba main Reels. Ternyata dia viral 1,3 M. Di situ makin naik lagi. Nah gitu ternyata ya alhamdulillah bawa rezeki gitu. Jadi orang-orang kenal Dona gitu. Tapi untuk melabeli sebagai influencer itu mungkin yang menilai masyarakatnya kali ya. Jadi Dona tetap bilang kalau Dona itu adalah konten kreator aja gitu. Jadi kalau influencer kan terlalu pede kayaknya kalau Dona yang bilang ya. Tapi gitu. emang itu ya, maksudnya emang direncanain bikin konten biar dapat follower banyak atau emang seneng aja? Seneng. Jadi key pointnya adalah senang dulu. Jadi kalau misalnya itu konten gak FYP, gak sakit hati. Gitu. Jadi kita senang. Mau itu yang nonton cuma 5 doang, gak apa-apa gitu. Senang-senang aja gitu. Tapi memang Dona lihat sih. Jadi bikin dulu konten sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang FYP, bikin terus lagi. Terus nanti ketemu polanya. Jadi masyarakat tuh suka yang seperti apa di Dona. Karena kan orang masyarakat suka seperti di Mas Gali belum tentu sama dengan kayak Dona gitu. Gitu jadi mereka semua punya apa ya namanya branding masing-masing mungkin ya gitu sih. Gitu. Nah kalau boleh tahu konten-konten yang akhirnya waktu itu FYP dan viral itu konten apa sih? Mungkin karena Dona perempuan kali ya, terus banyak ya mungkin lawan jenis ya laki-laki gitu. Seneng mungkin kayak Dona itu ada lesungnya. Jadi mereka itu jadi ngelihatnya lesungnya sih. Jadi point of view-nya di lesung sih. Berarti gitu, emang bikin konten lesung aja gitu di. Mungkin ya kebanyakan yang FYP itu yang ada lesungnya atau enggak yang orang Jawa atau enggak apa ya? Ya gitu deh, senyum-senyum gitu Mas, senyum-senyum. Terus ada juga yang FYP apalagi ya itu ya.
ngomong bontang gitu-gitu. Terus atau enggak relationship gitu-gitu sih. Tentang hubungan mungkin pacaran, terus di ghosting gitu-gitu loh, kayak lifestyle aja gitu. Dibuat nyantai sih gitu. Gitu Mas. Itu berarti emang dari akhirnya viral juga banyak yang komen, maksudnya akhirnya mereka menyuarakan yang bagus dari Donna tuh apa gitu. Iya, banyak yang komen gitu. Terus banyak yang kalau di Instagram banyak yang ngupload terus nge-tag Donna terus jadi viral. Awalnya itu viral gara-gara Donna itu bilang pokoknya ada video satu disuruh diem, terus tengok kiri, tengok kanan, terus senyum. Pabrik gula tutup gitu. Karena Donna ada lesungnya. Terus itu sampai di stitch sama YouTube terkenal apa gitu. Sampai di YouTube aku juga nggak tahu. Tiba-tiba rame banget nih gitu. Cuma gini. Nah, pertama tuh nggak ada senyumnya dulu biasa gitu kan. Cuma kiri, kanan gitu kan. Terus senyum. Terus katanya pabrik gula tutup. Udah. Terus rame. Wes. Dan mungkin itu branding ya. Mungkin ada privilege lah ya, ada di lesung itu sih. Iya. Makanya ya saya agak kurang setuju juga sih kalau misal ada orang-orang yang kadang kan suka nyinyir gitu ya. Misalkan ada orang-orang yang followernya bisa banyak hanya karena dia cantik misalkan. Terus banyak yang bilang udah cantik doang. Ya gimana ya maksudnya kita juga gak pengen cantik, dikasih cantik ya udah alhamdulillah gitu kan. Soalnya Donna ngelihat juga banyak konten-konten di TikTok itu yang dia memang kontennya senyum kayak ngikutin tren aja gitu. Dan itu juga bisa ngangkat gitu karena orang sukanya ngelihat dia. Beda nih ada misal kalau tahu di TikTok tuh Bella Tobing. Ini Bella Tobing dia tuh nyerit. Kalau dia senyum-senyum gak bakal bisa gitu di FYP. Dia tuh FYP kalau dia ngerjain kegiatan dia sehari-hari. Jadi kalau misalnya emang pengen fokus di content creator, cari yang di diri kamu tuh apa sih gitu. Gitu sih. Jadi gali diri sendiri dulu sih. Dan kadang itu tuh juga random banget. Saya banget. Ada nemu. Pokoknya nggak niat loh Mas. Saya pernah nemu satu konten saya lupa di Instagram atau di TikTok itu, dia cuman itu aja, cuman nge-videoin aktivitasnya bangun tidur. A day in my life. Mungkin jadi kayak something like that lah ya. Jadi kayak misalkan ada endorse produk, ya dia nge-reviewnya sambil pura-pura bangun tidur, apa ngerapiin tempat tidur gitu aja. Maksudnya itu kan hal-hal yang mungkin dilakuin banyak orang, tapi nggak semua orang kepikiran buat dokumentasi bikin itu kan. Benar. Itu niat sih Mas. Itu aku nyoba ya untuk a day in my life sehari aja. Buset dah, itu capek banget Mas. Jadi kita sebelum jalan ke sana taruh dulu kamera ke sana, baru kita sini lagi, jalan lagi, taruh lagi, taruh sana lagi, terus itu kan kelihatan cepet ya. Tapi itu makan waktu banget. Dan kadang-kadang kita udah tahu formulanya pun kalau kita mau aplikasiin di akun kita beda lagi. Benar. Yang otomatis jadi bekerja sama halnya kayak yang di sana. Benar. Itu udah. Ya gak tahu ya rahasia algoritma TikTok. Gitu. Tapi memang kalau kuncinya sebenarnya kalau di TikTok tuh ikutin tren aja sih Mas. Jadi TikTok tuh algoritmanya kalau nggak lagunya kan isi kontennya. Nah itu mau jam berapa tuh FYP-nya beda-beda. Gitu. Terus kalau misalnya udah sering FYP banyakin live-nya. Gitu aja sih. Live itu gunanya untuk nyapa-nyapa gitu loh, nyapa-nyapa gitu. Dari situ Donna juga sering banget ditanyakin mau gabung gak manajemen ini, karena ngelihat TikToknya Donna gede, terus banyak juga yang rame ikut sini nanti cuannya lu banyak loh gitu. Donna sih rasa enggak lah, live tuh buat Donna senang-senang aja. Masa mau cuan mulu, maksudnya orientasinya ke cuan gimana ya Mas? Ya piye gitu, senengnya di mana gitu. Soalnya kan kalau kita kerja dengan orientasi cuan, pasti kan kecuannya tuh. Cuan tuh maksudnya duitnya ya. Gitu. Kalau misalnya kita live dengan seneng nyapa-nyapa aja kan sesuka kita, pengennya gimana. Gitu. Nah sekarang kan followernya udah bisa dibilang banyak nih di Instagram. Di TikTok juga. Di TikTok berapa tuh? TikTok tuh 114 kayaknya. Banyak banget ya. Di TikTok 114 sekian, di Instagram 60-an. Itu kan pasti konsekuensinya akhirnya banyak endorse masuk, alhamdulillah, kerja sama brand gitu. Nah, dari Mbak Donna posisi sekarang gitu, jasa yang ditawarkan sama brand-brand yang masuk itu apa aja? Jasanya lebih ke kecantikan pasti ya, karena tadi ke lesung, ke wajah face, yang sesuai sama karakternya Mbak Donna gitu. Make up, terus visit store, lebih ke pakaian, lebih ke wanitanya sih Mas, perempuannya gitu. Jadi lebih ke lifestyle ya. Sebenarnya semua masuk sih, karena kalau misal
A Day in My Life kan Dona di Semarang itu. Mungkin masuk ke transportasi juga bisa, ke makanan bisa. Jadi merambat ke semuanya sih. Gitu menurut Dona gitu. Jadi secara luas gitu. Nah itu kalau saya juga masih agak kurang tahu sih. Biasanya kalau orang-orang yang dengan follower banyak itu tuh ada kerjasama yang masuk, itu kerjasamanya biasanya gimana? Maksudnya gini mungkin mekanismenya maksudnya sistemnya atau gimana? Mungkin bikinin konten mereka atau tergantung permintaan. Jadi misal ada yang nawarin, halo Kak saya ini dari ini, kita ada project ini, kegiatannya ini, minta tolong dong dibikinin reel 1, terus misal story, terus juga visit store atau gini, itu tergantung permintaan. Jadi kita boleh minta red cardnya gitu. Nah red card itu berarti kan isinya apa ya, kayak produk-produknya Mbak Dona kan, mungkin kayak bikin reels. Iya berapa gitu. Nah Mbak Dona berarti punya itunya. Punya. Nah bisa di share gak? Waduh. Gak bisa ya. Gak enak sih masih ada lah, nanti hubungin aja di DM mah. Ya mungkin yang minat, yang mungkin nonton ini minat sama Mbak Dona, pengen tahu jasanya, dihubungin aja langsung ya. Di Instagramnya apa ya? Ya sampai copot mas. Ya. Gimana? Instagram tadi apa Instagramnya? Instagramnya Dona Trisukma. Dona Trisukma. Okay. Sampai grogi jadinya copot ya mas. Tapi ini ada yang Dona sendiri ini mas. Jadi kalau misalnya promosi dengan brand tersebut tidak terlalu apa ya, terkenal atau misalnya namanya small business lah ya. Dona pasti kasih misal harga flat tarif. Jadi Dona punya program tiap hari Jumat itu ada tarif flat kayak 100.000, itu terserah mereka mau minta story, mau minta feed. Tapi harus untuk small business tadi. Iya. Small business itu gimana? Small business menurut Dona kalau di bawah 5K pengikutnya, terus masih baru gitu-gitu sih Dona lihat-lihat juga gitu. Dan Dona banyak loh mas sekarang kayak misal brand-brand ya, misal judi online. Yang gitu-gitu juga merana ke influencer semua. Jadi Dona nggak bakal terima yang gitu-gitu karena kan itu value-nya Dona kan menurut Dona nggak di situ tuh gitu. Judi online terus misal banyak lah yang macam-macam mas pokoknya. Trading gitu juga lagi rame ya. Itu. Dan berani loh duit cuannya gede mas. Kalau misal kita orientasi cuma cuan itu tuh pasti bakal diambil. Tapi kan Dona ngelihat ini aku Dona tuh nggak mau orang-orangnya Dona yang ngikutin Dona terus terjumus dalam hal yang tidak baik gitu-gitu. Jadi Dona lihat itu wah jangan jadi dipilah-pilah gitu sih. Oke. Mbak Dona dulu pertama kali mulai dapat tawaran kerjasama buat endorse segala macam itu di angka follower berapa tuh kalau boleh tahu? Di angka berapa ya mas? Mungkin 20 kali. 20-an tuh 20-an. Udah tapi gitu 10 dulu tuh udah sering sih mas. Jadi pelan-pelan tapi memang dari dulu Dona di Bontang di SMA itu udah banyak tawaran seperti itu. Cuma mungkin makin banyak lagi tawarannya setelah makin naik-naik dan di Semarang gitu. Itu berarti sebenarnya sebelum ke pertanyaan yang selanjutnya. Kalau boleh tahu nih dari tadi yang resepsi Cosmo itu sama yang dari sosmed. Betul. Itu kalau boleh tahu gedean mana? Yang masuk. Iya maksudnya tawaran di resi-resi gitu gimana? Lagi mas. Dari resi Cosmo itu kan punya omset per bulannya kan. Yang dari sosmed itu kan juga punya tuh. Nah, gedean mana tuh? Gedean sosmed sih mas. Dona sih karena itu kan resi Dona bagi ke klien. Maksudnya ke karyawan kan. Kalau sosmed kan ke Dona sendiri. Oh iya juga sih. Iya benar. Iya kan. Ya, jadi gitu-gitu juga. Ya Dona sendiri walaupun Dona bikin konten tuh ada temannya, ada timnya. Jadi Dona ini konsepnya kayak gini, kita breakdown dulu gitu-gitu ada timnya. Tapi mungkin karena angkanya besar ya mas, jadi lumayan. Iya. Ya itu emang maksudnya apa ya kayak pekerjaan yang mungkin sampingan tapi gede gimana dong ya? Maksudnya terlihat remeh, sepele. Tapi juga sebenarnya kalau mau ditekunin kan lumayan ya. Lumayan. Kayak mungkin follower 20 ribuan, follower 10 ribuan udah ada kerjasama yang masuk tuh kan kita juga istilahnya nilai tawarnya kita kan masih rendah seberapa, gitu kan. Mungkin
masih kecil lah, tapi kan kita bisa gedein follower kita, brandingnya kita seperti apa. Akhirnya kerjasama yang juga bisa kita naikkan lagi kan itunya value-nya gitu. Tapi sebenarnya standarnya itu bukan hanya di follower sih Mas. Nah, di apa tuh? Betul. Jadi gimana kita ngebangun trust-nya sih sama netizen itu tadi. Namanya bukan netizen ya, tapi pengikut lah ya, gitu. Jadi banyak sekarang yang alih-alih dia beli followers, tapi dengan ingin menjadi kayak influencer gitu loh. Itu sebenarnya sayang sih. Jadi pola pikirnya menurutku berbeda ya, karena itu ke money oriented tadi. Jadi lebih baik ya ngontenin aja terus, nanti orang sendiri yang bakal lihat, oh dia bagus nih, bakal hubungin sendiri. Udah gak sih Mas? Jadi kayak beli followers tuh jangan sampai lah, karena itu tidak terpercaya. Walaupun dia juga bisa beli viewers, dia juga bisa beli likes, dia bisa beli engage-nya juga bisa. Oh iya. Karena kelihatan Mas, misal TikTok nih, TikTok bisa aja tuh tulisannya FYP semua, ya ratusan ribu yang lihat. Tapi kita bisa ngeliat engage-nya, bisa ngeliat itu asli atau enggak dari komennya. Komennya tuh bener-bener banyak, atau komennya tuh bener-bener masuk akal sesuai videonya atau tidak. Jadi tuh banyak yang dijual kayak gitu. Apalagi Instagram juga banyak banget gitu. Kalau misalnya Instagram biasanya yang likes tuh kayak orang-orang luar gitu, terus orang-orang Indonesia tapi akunnya di private semua, kelihatan banget. Kadang komennya general banget, kayak your video is great, emot api doang gitu ya kadang-kadang. Kayak gitu-gitu. Kayak itu. Kalau dari dulu nggak pernah sih beli gitu kayak gitu. Kayak buat apa gitu loh. Kalau misal kita punya followers banyak tapi asli, itu kan ngerasa ada kebanggaan tersendiri sih ya. Jadi kita berani nih masang harga ini tuh memang real gitu. Iya gitu betul. Itu karena kerja keras kita selama ini nih bikin konten gitu gitu. Nah kalau Mbak Donna, cara memaintain follower yang udah ada, terus termasuk juga kan berarti maksudnya ada effort yang dilakukan buat pelan-pelan naikin angka followernya juga kan. Nah, itu caranya gimana tuh? Dan mendekatkan diri juga ya. Ada semacam konten planningnya atau gimana? Betul. Kalau Donna sih jangan semua konten tuh tentang endorsement. Jadi kontennya Donna tadi yang senang-senang itu juga Donna share. Gitu. Jadi kalau story juga Donna sehari-hari. Jadi lebih ke natural aja. Tapi kalau mau endorse ya nggak apa-apa. Tapi jangan kayak terus-terusan gitu loh. Kayak misal sehari 3 reels yang endorsan tuh nggak mungkin banget Donna kayak gitu. Jadi misal satu hari reels endorsan, besoknya reels Donna senang-senang, besoknya lagi foto Donna yang biasa, terus besoknya lagi foto endorsan gitu. Jadi kayak dipola sendiri gitu. Terus maintainnya ya bikin konten terus sih Mas. Konten-konten apa aja yang lagi viral, ngikutin aja yang misal di TikTok. Biasanya Donna video di TikTok, Donna upload ke reels Instagram. Gitu. Jadi tergantung mana yang FYP, mana yang viral nih, ngikut aja gitu. Yang penting upload aja terus. Ya benar. Gitu. Ya berarti kuncinya tadi yang pertama harus seneng dulu ya. Seneng dulu, bikin aja terus. Kalaupun nanti akhirnya FYP ya bonus lah ya. Kita kan juga nggak tahu. Nggak tahu itu FYP apa enggak. Kita kan juga bisa direncanain ya. Benar. Nggak ada yang tahu. Algoritmanya nggak ada yang tahu. Terus caranya mendekatkan biasanya Donna misal sama brand gitu kan. Sering-sering giveaway. Jadi kerjasamanya jangan tentang money oriented terus gitu. Ya udah kalau misal barter boleh, mungkin barter giveaway. Jadi buat kasih lah keuntungan atau kesenangan itu untuk para pengikut gitu. Biasanya gitu sih, giveaway aja. Jadi giveaway-nya nggak ribet, misal harus beli ini nggak usah beli. Emang bener-bener gratis buat mereka gitu. Gitu. Ya hitung-hitung jadi benefit juga Mbak, maksudnya udah follow, makasih udah follow aku nih. Bentuk timbal baliknya. Misal kemarin ulang tahun ini karena aku ulang tahun ini buat teman-teman gitu. Tulis aja harapan kalian buat aku gitu. Senatural itu sih Mas. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Donna atas waktunya. Terima kasih juga Mas Gali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman koperasi dan UMKM yang nonton gitu. Buat teman-teman yang udah nonton, makasih udah ngikutin dari awal sampai akhir. Buat yang mungkin punya pertanyaan atau punya usulan konten-kontennya di Das Koperasi, pengen kedepannya dibikin seperti apa, usul aja di komen. Nanti pasti saya baca dan insya Allah kita realisasikan di konten kedepannya. Makasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ceritaku episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.